Laporan analisis insentif PTK honorer di lingkungan Sumatera Selatan. Kondisi yang ada. Kebutuhan guru ASN pada jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Dapodik Kemendikbud bulan Desember 2020, yaitu jenjang SMAN 4.912 guru, jenjang SMKN 3.169 guru, jenjang SLBN 157 guru, sehingga totalnya sebanyak 8.238 orang. Jumlah PTK honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu 14.174 orang yang terdiri dari 9.940 orang guru honorer dan 4.234 pegawai honorer. Jika dibandingkan dengan jumlah PNS yaitu 8.066 guru PNS dan 672 pegawai PNS di sekolah, maka perbandingannya sangat tidak seimbang. Berdasarkan data BKD Provinsi Sumatera Selatan, pada tes P3K 2019 pesertanya berjumlah 564 orang, tetapi hanya 71 orang yang lulus. Artinya, tidak semua yang diusulkan akan menjadi P3K, sehingga PTK honorer akan tetap ada dan dibutuhkan. Sesuai Dapodik Kemdikbud, jumlah sekolah pada jenjang SMA Negeri ada sekitar 327 sekolah dengan jumlah peserta didik 156.651 orang. Jenjang SMK Negeri sebanyak 116 sekolah, jumlah peserta didiknya 71.095 orang. Jenjang SLB Negeri 14 sekolah dengan jumlah peserta didik 1.641 orang. Sehingga total sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sebanyak 457 sekolah dengan 229.387 orang peserta didik. Daerah yang telah melaksanakan pemberian insentif adalah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian insentif guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap tanggal 23 Januari 2019. Dan Kementerian Pendidikan juga pernah memberikan insentif untuk guru bukan PNS melalui Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 1167-B-HK-2017 tentang standar pelayanan di lingkungan Direktur Jenderal GTK. Hasil konsultasi dengan perencanaan Ditjen GTK Kemdikbud. 1. Dokumen konsultasi dengan bagian perencanaan Ditjen GTK Kemdikbud pada tanggal 3 Juni 2021 di kantor Kemdikbudristek. 2. Informasi dari Ibu Diah di bagian perencanaan Ditjen GTK Kemdikbud bahwa dari kuota 1 juta guru P3K yang diusulkan se-Indonesia baru terpenuhi sekitar setengahnya. Hal ini mengindikasikan ada daerah-daerah yang tidak mengusulkan P3K sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah diusulkan P3K sesuai dengan kebutuhannya. Untuk saat ini, belum ada formasi untuk P3K pegawai atau TU atau TAS di sekolah karena sedang dibahas. Kemungkinan ada di tahap berikutnya. 3. Setelah mempelajari rancangan Pergub insentif PTK honorer yang kami sampaikan, pada dasarnya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kemdikbud. Namun tentunya jawaban secara resmi akan disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau melalui surat resmi. 4. Berdasarkan hasil fasilitasi Kemendagri melalui E-Perda bahwa pemberian insentif ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tentu harus dilihat kembali ruang lingkup undang-undang itu adalah untuk mengatur ASN, bukan guru atau pegawai honorer.
sehingga untuk guru atau pegawai honorer dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 5. Apabila rancangan Pergub Insentif PTK Honorer ini terkendala pada penamaannya karena duplikasi dengan peraturan Kemdikbud, maka dapat diajukan opsi pilihan untuk mengubah namanya dari insentif menjadi maslahat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada bagian kedua di pasal 15 bahwa untuk guru yang diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Daerah yang telah memberikan insentif untuk guru honorer yaitu Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian insentif guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap tanggal 23 Januari 2019. 7. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua di pasal 15 bahwa untuk guru yang diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat diberikan maslahat tambahan. 8. Kemdikbud juga pernah memberikan insentif guru bukan PNS melalui Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 1167-B/HK/2017 tentang standar pelayanan di lingkungan Direktur Jenderal GTK pada lampiran 6 tentang standar pelayanan pemberian insentif guru bukan PNS. Pemberian insentif tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun, namun menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan anggaran di Kemdikbud. Laman peraturannya dapat dilihat melalui laman berikut ini. Data pendukung. 1. Berdasarkan data Dapodik yang diusulkan untuk P3K Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 yaitu rekap kebutuhan guru ASN jenjang SMA negeri. Jumlah ABK sebanyak 8.952 orang, jumlah ASN sebanyak 5.258 orang, dan usulan P3K yaitu 4.912 orang. Rekap kebutuhan guru ASN SMK negeri yaitu jumlah ABK sebanyak 4.872 orang, jumlah ASN 1.945 orang, dan jumlah usul P3K sebanyak 3.169 orang. Rekap kebutuhan guru ASN SLB negeri yaitu ABK 242 orang, ASN 85 orang, dan usul P3K 157 orang. 2. Data rekapitulasi jumlah PTK per sekolah maupun per mapel atau kompetensi bisa dilihat dari portal bidang PTK. 3. Hasil rekapitulasi pendataan jumlah seluruh PTK SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri se-Sumatera Selatan bisa dilihat di tabel berikut. Berikut data rekap per jenjang SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri. 4. Berikut jumlah peserta didik di sekolah negeri. 5. Berikut jumlah sekolah negeri.